Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultoni dengan NIM 150181046 dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Analisis Struktur 2 oleh Bapak Erwin Lim, dan pembuatan video ini juga diajukan sebagai pemenuhan pengerjaan UAS dengan metode pembuatan video. Oke, selanjutnya selamat menikmati teman-teman. Oke, semoga ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Oke, pertama-tama untuk soal yang pertama, ujian akhir semester mata kuliah Analisis Struktur 2. Di soal yang pertama ya, terkait teori, yaitu apakah yang dimaksud dengan bangunan shear building, asumsi apakah yang digunakan untuk mereduksi degree of freedom, dan berikan ilustrasinya. Nah, untuk pengertian atau definisi shear building ini sendiri adalah sebuah kondisi di mana lantai atau balok itu dianggap kaku tak berhingga. Hingga kalau misalkan dalam suatu struktur itu, jika kita melihat meninjau antara satu kolom dengan kolom yang lainnya, ketika terjadi defleksi atau perpindahan, maka besarnya itu perpindahannya itu akan sama. Sebab kenapa? Karena lantai atau balok ya yang di atas kolom itu dianggap kaku tak berhingga. Nah, jadi asumsi apakah yang digunakan untuk mereduksi? Yang pertama itu perpindahan pada ujung-ujung nodal balok ya, itu besarnya sama ketika kita melihat untuk di tiap kolomnya. Jadi perpindahannya sama. Kemudian yang kedua, deformasi aksial pada kolom itu bernilai kecil sehingga dapat diabaikan ya, kurang lebih seperti itu dua asumsi. Dan kemudian ilustrasinya seperti apa ya, kita bisa melihat ketika ada sebuah struktur ya, struktur itu ada kolom dan juga balok di atas atau lantai, di mana untuk nodal ini itu memiliki degree of freedom atau derajat kebebasan, di mana yang dimaksud derajat kebebasan itu sendiri adalah ketika pada nodal ya, itu memiliki potensi untuk berpindah baik dari arah horizontal, kemudian vertikal maupun rotasi. Nah, kemudian pada kasus shear building ini, sebuah kondisi di mana lantai atau baloknya itu kaku tak berhingga, sehingga kolom-kolom ini ketika bergerak misalkan ke arah kanan, dan kolom yang ketiga juga ke arah kanan, ini besarnya itu sama ya, itu yang dimaksud. Nah, kemudian jadi ketika besar perpindahannya sama, maka kita dapat menuliskan ini perpindahan untuk U1 itu sama dengan U4, atau bisa juga kita tulis menggunakan satu simbol saja. Nah, selanjutnya untuk asumsi yang kedua, yaitu terkait deformasi aksial pada kolom itu bernilai kecil sehingga dapat diabaikan. Nah, kalau misalkan kita lihat deformasi aksialnya itu adalah arah vertikal ya untuk kolom. Nah, maka U2 sama U5 ini dapat kita abaikan, sehingga yang tadinya ada 6 DOF ya dalam struktur ini akan kita reduksi menjadi hanya 3 DOF saja, yaitu ada U1 ya, kemudian rotasi di nodal ini, kemudian rotasi di nodal ini. Ya, kurang lebih seperti itu shear building. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai shape function dan berikan ilustrasinya. Nah, untuk shape function itu sendiri merupakan sebuah persamaan yang menggambarkan bentuk defleksi atau kurva perpindahan di antara nodal yang ada. Nah, kalau misalkan kita lihat ya pada contoh yang ada di sini, ada sebuah batang ketika diberi sebuah gaya ya,
ini ada 3 buah nodal. Nah, 3 buah nodal ini ya gaya ini akan menyebabkan terjadinya defleksi ya untuk batang ini, sehingga batang ini akan mengalami yang namanya perpanjangan ya, dimana perpanjangnya ini ya dapat kita wakili dengan sebuah fungsi yaitu polinomial kuadratik sebagai basis step functionnya. Nah, jadi besarnya perpindahan untuk masing-masing di antara nodal itu akan kita wakili oleh sebuah persamaan. Nah, persamaan itu yang dinamakan sebagai shape function. Nah, jadi untuk perpindahan di antara 1 sampai 2 ini itu ada persamaannya, kemudian 2 sampai 3 pun juga ada persamaannya. Nah, ini untuk lebih jelasnya akan kita coba jabarkan bagaimana pengerjaan shape function untuk kasus yang seperti ini. Nah, jadi asumsikan polinomial kuadratik sebagai basis shape function, yaitu ada A1 plus A2X dan A3X ya. Oh iya. Ya di sini maaf, di sini aturan kuadrat ya. Teman-teman, di sini X kuadrat gitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita evaluasi, dan dari asumsi ini kita akan mencari variabel konstanta ya untuk A1, A2, dan juga A3 dengan mengevaluasi terhadap titik-titik boundary condition-nya. Mulai dari X0, X sama dengan 0, yaitu kita masukkan nilai X-nya, kita peroleh nilai A1, konstanta A1. Nah, kemudian kita evaluasi juga di sepanjang L. Nah, kemudian kita dapatkan persamaan seperti ini dan persamaan seperti ini untuk boundary condition di nodal kedua. Dan nodal ketiga pun juga kita masukkan nilainya dan kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, jadi untuk A1 ini kita bisa substitusikan ke persamaan yang kedua gitu ya, ke sini. Kemudian kita mencari nilai A2 ya. Kita A2 jabarkan seperti itu, U2 min U1 min A3 L kuadrat. Nah, ini A2 nya sudah kita dapatkan, kemudian kita substitusikan lagi sini gitu, hingga kita mendapatkan A3 nya berapa. Dan setelah itu kita men-solve untuk 3 persamaan yang ada, diperoleh nilai A1 itu seperti ini, A2 seperti ini, A3 juga seperti ini. Nah, kemudian setelah kita telah mendapatkan masing-masing konstantanya, maka kita dapat menginput ya, mensubstitusikan pada persamaan asumsi yang kita telah buat itu untuk menggambarkan besarnya defleksi yang terjadi untuk kasus batang yang seperti ini dengan gaya yang seperti ini. Nah, jadi konstantanya itu kita input ya untuk masing-masing, untuk A1, A2, dan A3, dan ternyata persamaannya seperti ini. Dan step functionnya itu merupakan sebuah fungsi ya, fungsi dari ini teman-teman. Atau biasanya kalau ada juga kalau misalkan dari literasi yang kita sering baca juga simbolnya adalah N gitu ya. Nah, jadi shape functionnya itu adalah persamaan ini yang menggambarkan secara keseluruhan menggambarkan besarnya defleksi yang terjadi pada batang tersebut gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, oke, jadi nomor 1 kurang lebih seperti itu caranya dan kita sudah menyelesaikannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait soal nomor 2, yaitu diketahui suatu struktur rangka batang dengan pembebanan seperti di bawah ini untuk semua batang dengan modulus dan juga luas seperti berikut. Dengan menggunakan prinsip perpindahan maya, Anda diminta untuk tentukan perpindahan dan tentukan gaya aksial. Nah, ada definisi yang perlu kita ketahui dalam mengerjakan soal ini, yaitu terkait perpindahan maya. Nah, jadi perpindahan maya ini kita mengandaikan bahwa terjadi pertambahan tanpa diikuti
perubahan atau pertambahan dari gaya. Nah, jadi dari gaya yang sudah ada ini kita mengandaikan adanya perpindahan, yaitu perpindahan maya itu sendiri. Nah, kemudian ada definisi lagi, yaitu terkait kerja maya ya teman-teman. Nah, jadi kerja maya itu sendiri adalah perubahan pertambahan kerja dengan gaya yang sudah ada, yaitu F0. Nah, sehingga terjadi perpindahan maya itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu definisi yang akan kita pakai. Nah, kemudian dalam penyelesaiannya ada sebuah prinsip ya, prinsip metode ini, perpindahan maya ini, yaitu suatu partikel itu dapat suatu partikel yang dikenai sebuah sistem gaya yang dalam keadaan setimbang, maka kerja pada perpindahan maya adalah 0. Atau kalau misalkan kita nanti melihat pengerjaannya adalah bagaimana kerja maya internal itu sama dengan kerja maya eksternal. Nah, jadi pengerjaannya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mulai bahas alur pengerjaannya dan step-stepnya. Oke, dari soal ini pertama-tama kita define ya terkait hal-hal yang diketahui, mulai dari panjang member A, member B, dan member C, kemudian modulus, elastisitas, kemudian luas, dan juga ada variabel cos ya, cos dan juga sin. Nah, untuk theta A, B, dan C-nya ini sendiri, yaitu kita mengingat kembali ya, untuk theta A, untuk member A berarti ya, kita akan merujuk pada sistem koordinat global dan juga sistem koordinat lokal. Nah, jadi sudut theta itu adalah sudut yang dibentuk antara sudut koordinat X global dengan koordinat X lokal untuk masing-masing membernya. Kalau misalkan kita lihat ya teman-teman di sini, untuk global itu selalu ke arah sini, kemudian untuk X lokal ke arah sini. Untuk X lokal ini global, maka yang mengapitnya itu merupakan sudut theta A-nya itu sendiri. Kemudian theta B juga seperti itu, ya kurang lebih seperti ini. Kemudian theta C juga sama. Nah, setelah kita menghitung, kita peroleh ya besaran cos theta A-nya itu seperti ini, sin theta A-nya seperti ini, sampai cos theta C dan juga sin theta C-nya. Oke, selanjutnya kita akan tinjau ya. Karena pertanyaannya adalah kita akan mencari displacement di titik 1 ya, dan sini typo untuk soalnya. Kita akan mencari displacement karena di sini itu ada degree of freedom ya teman-teman, derajat kebebasan, dimana di nodal ini tuh dapat berpindah ya ke arah horizontal maupun vertikal. Nah, selanjutnya kita akan mencari dengan prinsip perpindahan maya. Nah, jadi awal-awal kita akan meninjau untuk masing-masing elemen, baik elemen A, B, dan C, dan kita akan mencari terkait persamaan perpindahan maya dan juga aslinya ya. Nah, untuk perpindahan aslinya itu kita dapat membuat sebuah perumusan ya, perumusan seperti ini, di mana perpindahan asli ya untuk member A atau elemen A ini dikontribusikan dalam arah horizontal ya, arah horizontal maupun arah vertikal. Kalau misalkan kita lihat ya teman-teman, untuk elemen A ini ketika ditarik ke arah sini akan berpindah ya. Ya, kita bayangkan akan berpindah sejauh seperti ini. Nah, kemudian ketika kita memproyeksikan ya, itu ternyata ada di vertikal maupun horizontal. Nah, ya ini horizontal, nih vertikal ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita membuat persamaannya ya kurang lebih akan jadi seperti ini untuk persamaan perpindahan secara real ya, secara asli. Kemudian perpindahan mayanya itu sendiri persamaannya itu sama dengan perpindahan real, namun yang membedakannya hanya simbol saja. Nah, kemudian di elemen B kita lihat ya, untuk elemen B ini sendiri adalah tegak lurus.
Dimana kalau tegak lurus kita mengasumsikan bahwa perpindahan yang terjadi itu hanya pada dalam kondisi vertikal saja. Dan kemudian untuk di sini pun juga ya karena di arah vertikal saja, maka di sini untuk variabel vertikalnya itu 1 ya teman-teman. Kemudian untuk variabel horizontalnya itu 0. Jadi kalau misalkan kita masukkan persamaan pun juga akan berkontribusi di arah vertikalnya saja karena sudut yang terbentuk itu 90 derajat. Nah, selanjutnya ya kurang lebih elemen B itu hanya dikontribusikan dari arah vertikal saja dan mayanya pun juga sama. Kemudian elemen C ya kita sama-sama ya. Ketika kita membreakdown di sini ada arah vertikal maupun arah horizontal. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya, ya sama bentukannya. Kemudian untuk arah persamaan perpindahan mayanya pun juga sama. Nah, selanjutnya kita memahami terkait prinsip perpindahan maya itu suatu partikel dalam sistem gaya yang dalam kondisi seimbang, maka kerja pada perpindahan maya itu sendiri adalah 0 dan dimana persamaannya adalah kerja maya internal sama dengan kerja maya eksternal. Nah, untuk mencari kerja maya internal ini untuk kasus ya ketika kita ingin mencari pada gaya-gaya aksial ya, gaya-gaya aksial, maka persamaan yang akan kita gunakan adalah perpindahan maya ya, teman-teman, perpindahan maya untuk masing-masing member dikali tegangannya, kemudian dikali volume. Nah, kurang lebih seperti ini persamaannya. Dan ketika kita breakdown untuk tegangan itu sendiri, tegangan itu sendiri merupakan perpindahan nyata ya, perpindahan real dikalikan dengan modulusnya. Kemudian untuk volume itu adalah panjang dikali luas. Dan kemudian untuk masing-masing membernya kita definisikan dan parameter-parameter yang masing-masing elemen sudah kita cari di atas dan kita masukkan substitusi ke dalam persamaan gaya kerja maya internal. Kemudian didapatkan persamaan berikut dan selanjutnya kita kelompokkan ya teman-teman semua. Kita kelompokkan untuk perpindahan maya di arah horizontal maupun arah vertikal. Nah, kita akan dapatkan persamaannya seperti ini. Nah, kemudian kita juga akan mencari kerja maya eksternal yang perumusannya adalah tinggal kita mencari, kita hubungkan persamaannya dengan gaya yang ada ya, gaya real yang ada. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini gayanya 500 dan kita akan memproyeksikannya dalam arah horizontal maupun vertikal. Nah, karena di sini persamaannya 4 ya, yang horizontal 4 dan juga perbandingan vertikalnya 3, ya berarti arah horizontalnya 400, kemudian arah vertikalnya itu 300 dan kita masukkan ke kerja maya eksternal. Ya, untuk 400 ini kita pasangkan dengan perpindahan di arah horizontal, kemudian yang 300-nya kita pasangkan dengan perpindahan di arah vertikal. Nah, kita mendapatkan terkait kerja maya eksternal. Lalu untuk meninjau di kesetimbangannya, kita akan melakukan ya persamaan ya, menyamakan gitu antara kerja maya internal dan juga kerja maya eksternal. Nah, setelah kita samakan dengan parameter-parameter yang ada, nanti kita akan mendapatkan persamaan yang pertama seperti ini ya. Ini tinggal dicoret, kemudian persamaan yang kedua itu seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian karena ada dua variabel yang kita tidak ketahui dan ada dua persamaan, maka kita dapat mensolve ya, mencari masing-masing unknown yang ada. Nah, jadi dengan menggunakan fitur solver ya, bisa teman-teman gunakan juga menggunakan Excel atau menggunakan kalkulator atau menggunakan Matcat. Nah, teman-teman bisa mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Nah, jadi nilainya itu bersifat positif semua ya teman-teman.
dengan kita awalnya mengasumsikan untuk positif itu adalah untuk arah horizontal ke kanan dan vertikal ke arah atas, maka arahnya ya seperti itu. Nah, jadi horizontal untuk 01 ya ke arah kanan, kemudian untuk yang vertikalnya itu ke arah atas. Nah, jadi untuk besarnya perpindahan arah horizontal maupun vertikal kita sudah mendapatkannya. Nah, selanjutnya gaya aksial pada batang A, B, dan C untuk pertanyaan soal yang kedua. Nah, jadi dalam pengerjaannya ya gaya aksial itu gaya ya teman-teman, itu dapat kita tulis perumusannya terlebih dahulu, yaitu kalau misalkan kita lihat hubungannya adalah untuk awal-awal ya teman-teman, E itu sama dengan tegangan dibagi regangan. Nah, kemudian untuk tegangan itu sendiri adalah F per A. F per A kali regangan ya. Kemudian kita turunkan F sama dengan E A kali regangan. Nah, jadi ini persamaan yang akan kita pakai, di mana modulus sudah ada, kemudian luas sudah ada, kemudian regangan pun juga sudah ada. Nah, regangan ini dari persamaan-persamaan yang sudah kita define ya, persamaan real ya, persamaan real untuk masing-masing member yang sudah kita define, dan untuk variabel U1 dan V1-nya juga sudah kita dapatkan pada pertanyaan yang A. Nah, jadi untuk perhitungannya kita tinjau untuk masing-masing batang. Nah, misalkan seperti ini ya, batang A. Nah, modulusnya itu sudah ada, A-nya sudah ada, kemudian persamaan terkait perpindahan realnya sudah ada dengan variabel U dan V1-nya juga sudah kita temui sebelumnya dan kita input semuanya dan kita selesaikan perhitungannya dan didapatkan seperti ini. Jadi karena besarnya positif ya teman-teman, maka di sini adalah tarik ya. Tarik. Kemudian untuk batang B sama seperti halnya batang A perhitungannya, cuman yang membedakannya ya bentuk persamaan dari perpindahan real dari batang B itu sendiri ya, karena hanya berkontribusi di arah vertikal saja, maka di sini cuma satu ya teman-teman. Nah, jadi ini dapat hasilnya positif yaitu tarik. Kemudian batang C juga dengan persamaan yang ada dimasukkan di input sehingga diperoleh nilai seperti ini. Nah, nilai ini diawali dengan tanda negatif yang menandakan bahwa batang C itu mengalami tekan ya, gaya tekan. Nah, jadi untuk nomor 2 kurang lebih seperti itu dan kita sudah menyelesaikannya. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu diberikan suatu struktur dengan 2 DOF, theta A dan theta B, seperti yang digambarkan berikut. Anda diminta untuk yang pertama dengan menggunakan prinsip static condensation, di mana prinsip ini kita akan menyederhanakan jumlah DOF yang ada ya. Nah, di sini kondenslah DOF theta A sehingga DOF yang tertinggal hanyalah theta B. Setelah itu dengan menggunakan metode matriks kekakuan, carilah nilai theta B, kemudian gambarkan diagram geser dan momen, dan tunjukkan bahwa diagram sama seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan maksudnya seperti ini, diagram momen ya. Kemudian carilah theta A. Nah, pertama-tama dalam mengerjakan soal ini, kita perlu mendefine terkait penomoran dari DOF yang ada ya. Nah, jadi penomoran dari DOF yang ada, kita melihat nih dari struktur ini kemungkinan DOF atau degree of freedom yang berpotensi adanya perpindahan itu ada di titik bagian apa saja gitu. Ternyata ketika kita meninjau di titik A dan B dan C ya dengan reaksi perletakannya masing-masing, ada kemungkinan besar ada DOF untuk di bagian titik A ya, karena di sini peletakan sendirol, maka gaya yang mengekang hanya arah vertikal saja, namun arah horizontalnya itu tidak ada dan arah rotasinya pun juga tidak ada. Nah, karena di sini bentuknya beam, maka kita akan meninjau
meninjau pada dua aspek arah, yaitu arah vertikal dan juga arah momen. Nah, ketika kita melihat di titik A, maka ada satu dove yaitu momen ya, atau kita bisa tulis sebagai theta A yang sesuai dengan yang nanti akan ditanyakan oleh soal. Kemudian di titik B adalah theta B ya, bisa kita tulis seperti ini. Kemudian penomoran yang lainnya yang menunjukkan reaction force ya, untuk 3, 4, 5, dan 6. Nah, kurang lebih kita sudah mendefine terkait penomoran dove yang ada, dan selanjutnya kita akan mencoba mengkondens atau menyederhanakan dove theta A sehingga yang tertinggal hanyalah theta B saja. Oke. Jadi kurang lebih kita akan tinjau di member AB karena ada variabel atau theta A itu sendiri yang nantinya akan kita kondens. Nah, pertama-tama kita akan membuat matriks kekakuan ya, di sini matriks kekakuan untuk member AB. Ya, kalau misalkan ini beam ya, template-nya seperti ini. Dan jangan lupa kita juga menulis terkait penomoran dari dove untuk member AB ini sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat dari kiri ke kanan, maka di sini ada PA theta A, kemudian PB theta B, atau dalam penomoran yang di atas adalah 3142. Nah, jadi di sini 3142, kemudian di sini 3142 yang mewakili dikalikan dengan PA theta A, PB theta B. Nah, jadi setelah kita sudah membuat matriksnya, nah kemudian apa sih yang bisa kita kondens? Yaitu kita akan mengkondens theta A. Nah, jadi kalau kita melihat dari sistem member di AB, ternyata theta A itu adalah perletakan sendi roll ya, dimana perletakan sendi roll itu hanya mampu mengekang pada arah vertikal saja. Nah, kemudian untuk arah rotasinya itu tidak mampu mengekang. Makanya di sini kita bisa mendefine terkait besarannya gitu ya. Besaran itu 0. Kemudian untuk matriks yang lainnya ya, untuk komponen-komponen yang lainnya itu ada variabelnya, dan di sini kita buat persamaan nih. Kita akan membuat persamaan ini di mana persamaan itu menunjukkan besarnya theta A sama dengan. Nah, jadi ketika kita mengkalikan matriks ini dengan matriks ini sama dengan 0, maka diperoleh persamaan berikut. Kemudian dengan perpindahan ruas dan perhitungan lainnya diperoleh nilai theta A sebagai berikut. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai theta A, kita akan mensubstitusikan pada persamaan-persamaan yang lainnya, yaitu mulai dari persamaan FA ya, kemudian FB maupun MB. Nah, di mana ketika kita sudah mensubstitusikan, kita akan mendapatkan persamaan baru dengan 3 variabel, yaitu VA, theta B, dan juga VB. Kemudian persamaan FB pun juga kita masukkan, diperoleh persamaan yang baru dengan variabel yang sama seperti sebelumnya. Kemudian dimasukkan juga ke persamaan MB, dan kita peroleh persamaan yang sama juga. Dan ketika kita melihat dan hasil dari 3 persamaan yang telah disubstitusikan theta A, maka kita selanjutnya adalah akan membuat matriks ya, matriks dari 3 persamaan tersebut. Maka kita akan mendapatkan matriks 3 kali 3, dimana ketika kita akan memberikan penomoran ya, untuk theta A yang sudah dikondens penomoran 1, maka di sini akan hilang teman-teman. Jadi hanya tinggal dove-nya itu yang setelah dikondens adalah 342. Nah, jadi seperti itu, dan kita sesuaikan juga dengan variabelnya masing-masing ya, untuk VA, VB, dan juga theta B. Nah, ini kita sudah mendapatkan matriks kekakuan yang sudah dikondens bagian theta A-nya. Nah, jadi untuk poin terkait mengkondens theta A, kita sudah mendapatkan theta A sama dengan titik-titik. Kemudian matriks kekakuan ya, matriks kekakuan sudah kita dapatkan yang kondens ya, 3 kali 3. Nah, kemudian kita selanjutnya akan menggambarkan diagram geser dan momen
dan tunjukkan bahwa diagramnya sama seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan. Oke, pertama-tama yang akan kita cari ya, diagram geser itu akan kita bisa tinjau ya dari hasil perhitungan ya di akhirnya ya, output akhirnya kita akan mencari yang namanya global force untuk masing-masing member. Nah, jadi global force itu ya untuk arah vertikalnya itu menjadi geser dari batang beam ini, dan itu nanti yang akan kita pakai dan akan kita buat diagramnya. Nah, bagaimana sih cara untuk mendapatkan global force itu sendiri? Nah, langkah yang pertama yang perlu kita ketahui ya, kurang lebih kita akan mencari displacement atau joint displacement. Kita akan mencari joint displacement dengan persamaan ya, P min PF sama dengan S kali D. Nah, D-nya ini yang akan kita cari. Kemudian setelah kita sudah mencari D, ya matriks D ini akan kita gunakan dalam mencari global force ya. Nah, global force itu kurang lebih rumusnya seperti apa? Nanti kita juga akan meninjau untuk masing-masing tiap member. Kan untuk member AB sendiri, yaitu global force-nya, yaitu kekakuan dikalikan perpindahan ya, perpindahan yang terjadi yang ada pada member AB, kekakuan AB dikalikan perpindahan yang ada di AB, kemudian ditambah fixed and force ya, fixed and force jika ada. Nah, kemudian member BC pun juga sama, jadi KBC dikali BBC tambah FFBC. Nah, jadi kurang lebih step-step yang akan kita lakukan ke depannya untuk mendapatkan global force, untuk menghitung dan juga menggambarkan bagaimana bentuk diagram geser yang ada. Nanti kurang lebih step-stepnya kita akan mencari parameter-parameter ini dalam menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Nah, oke, kita lanjut. Jadi pertanyaan selanjutnya, sebelum itu kita akan mencari ya teman-teman, mencari theta B. Sebelum itu kita akan mencari sebelumnya itu kita akan mencari matriks kekakuan assembly, matriks kekakuan struktur dengan DOF yang ingin kita cari ya, yang nantinya akan kita masukkan ke dalam persamaan P min PF sama dengan S kali D, di mana S-nya itu sudah mengandung matriks dengan kebutuhan DOF yang ingin kita cari. Nah, jadi karena di sini kita membagi menjadi dua member, maka ada member AB dan juga member BC. Nah, member AB sendiri sudah kita buat matriks kekakuannya dengan metode condense. Nah, selanjutnya untuk matriks kekakuan BC ini kita menggunakan metode konvensional ya teman-teman, tidak kita condense. Maka kalau misalkan kita buat matriks kekakuan membernya untuk member BC ini sendiri ya hampir sama ya, dengan template yang sama, dan penomorannya jangan lupa untuk member BC itu 4256. Nah, untuk penomoran DOF-nya. Nah, kemudian karena kita selanjutnya akan mengassembly matriks. Nah, assembly matriksnya itu merupakan penjumlahan matriks kekakuan member AB dan juga matriks kekakuan member BC yang penomoran sistem koordinatnya itu sesuai dengan DOF yang ingin kita cari gitu ya. Dan DOF yang ingin kita cari itu adalah terkait theta B itu sendiri ya, untuk theta B itu sendiri. Atau kalau misalkan kita ya secara umum itu ada dua DOF ya, DOF yang
dengan penomoran itu 1 2 kemudian 1 2. Nah, kemudian bagaimana nih cara mendapatkan nilai-nilai seperti ini? Nah, caranya adalah ketika kita melihat ya untuk penjumlahan di matriks kekakuan AB dengan penomoran 1 1 ya. 1 1 ternyata di matriks kekakuan AB itu sendiri tidak ada nilainya untuk di penomoran 1 karena kita mengkondens di bagian 1 itu sendiri. Nah, kemudian yang ada nilainya adalah ketika kita melihat matriks kekakuan dengan penomoran 2 2 2 ya, teman-teman. Jadi untuk matriks kekakuan AB itu besarnya seperti ini, kemudian yang BC besarnya seperti ini. Dengan dov yang ingin kita cari ya teman-teman, itu adalah theta A sama theta B, dimana kalau untuk theta A itunya sendiri ya kita sudah kondens ya, jadi 0 gitu. Udah kita kondens yang untuk matriks kekakuan AB nya. Nah, jadi untuk persamaannya assembly yang nanti akan kita cari variabel theta B nya kurang lebih seperti ini, dan kita tinjau juga terkait join load vectornya ya. Join load vector itu gaya yang bekerja pada join. Dan kalau kita tinjau untuk join A, B, dan C itu tidak ada gaya yang bekerja ya yang terpusat di masing-masing join. Maka dalam kitab penulisannya pun juga itu tidak ada ya teman-teman. Jadi P sama dengan 0 dan juga 0 dengan sistem penomoran di sini 1 dan juga 2 ya untuk dov 1 dan juga dov 2. Nah, selanjutnya adalah kita mencari fix and moment. Nah, fix and moment ini juga kita tinjau untuk masing-masing batang, yaitu batang AB atau batang yang pertama ya teman-teman, dengan di bagian join A itu kita kondens ya, kita kasih sendi gitu, sendi roll sendi dimana nanti gaya-gaya yang muncul dov yang ada itu hanya ada 3 buah dov ya, terkait geser di titik A, kemudian geser di titik B, maupun rotasi di titik B itu sendiri. Nah, dengan menggunakan tabel rujukan ya dalam kita mencari fix and moment ya teman-teman, di sini kita mendapatkan bentuk yang di bagian seperti nomor 2 ini. Nah, bentuknya dengan untuk bentuk yang seperti ini itu besarannya momennya itu momen theta B ya, momen di sini itu besarnya 3PL per 16. Nah, kemudian kita akan menginput nih perumusannya. Nah, 3PL per 16 dengan P-nya di sini itu adalah besarnya 2P ya untuk di kita. Maka kita input ya 2P-nya itu sendiri dan kita mendapatkan 3PL per 8. Nah, untuk masalah negatif ini sendiri dengan merujuk pada buku referensi diktat Kasimali ya, untuk arah yang arah di coba sambil saya gambarkan. Jadi rujukannya itu pada buku Kasimali ya teman-teman. Kemudian ini ada FMI momen, kemudian di sini ada FSE, kemudian adalah FMJ. Jadi untuk masalah arah saya pribadi cenderung rujuk pada buku Kasimali, dimana kalau kita meninjau di sisi sebelah kanan ya, di sisi sebelah kanan itu theta B, dan untuk yang di sisi sebelah rujukan buku diktat Kasimali itu arahnya adalah clockwise, dan asumsi kita yang secara positif itu counterclockwise karena ini berkebalikan atau tidak searah, maka kita beri tanda negatif. Nah, jadi di sini minus 3/8 dapatnya dari situ. Nah, kemudian untuk FSI juga sama ya teman-teman, karena kita mengasumsikannya juga arahnya ke atas, FB juga ke atas, maka kita tinggal langsung saja gitu. Dengan membuat persamaan yang sama, kesetimbangan di arah vertikal, PA ditambah VB sama dengan 2P, kemudian VB sama dengan 2P min VA.
Kemudian untuk mendapatkan salah satunya kita bisa tinjau dari persamaan momen ya. Misalkan di sini persamaan momen yang saya pakai adalah di titik B. Nah, min 3/8 PL sama dengan minus VA kali L tambah 2PL per 2. Nah, minus 3/8 PL ini itu dari mana? Itu dari dari momen yang ada ya, teman-teman. Momen theta B ini sendiri. Kemudian min VA per L itu adalah karena arahnya clockwise maka negatif ya, teman-teman. Nah, jadi VA dikali jaraknya. Kemudian di sini ada theta B-nya. Kemudian di sini juga ada 2B, 2P dikali jaraknya, dan ini arahnya itu counterclockwise, maka di sini kita memberi tanda positif. Dan setelah kita menghitung, diperoleh nilai VA sebagai berikut, dan dengan persamaan yang keseimbangan vertikal diperoleh nilai VB juga. Nah, jadi kita memperoleh PA itu adalah 5/8P dan juga VB sebesar 11/8P. Dan kita masukkan untuk setiap koordinat dove yang ada gitu ya. Untuk fixed end momennya. Untuk koordinat yang ketiga itu adalah VA, ya kita masukkan 5/8P. Kemudian yang pertama itu theta A yang sudah kita kondens ya. Untuk itu sama dengan 0. Kemudian untuk yang keempat itu ada VB, kemudian yang koordinat dove yang kedua itu adalah theta B itu sendiri, dan kita mendapatkan minus 3PL/8. Nah, jadi fixed end moment untuk member AB sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya fixed end moment untuk member yang kedua atau member BC dengan sistem koordinat dove-nya itu 4, 2, 5, 6. Ya, sama seperti cara yang sebelumnya, kita merujuk juga pada rumus jadi ya, teman-teman yang sudah diturunkan sebelumnya dan tinggal bisa kita pakai dengan kurang lebih angkanya adalah WL kuadrat per 12, WL kuadrat per 12, dan rujukan untuk masalah positif negatifnya saya merujuk pada buku Kasimali. Dimana kalau misalkan di sebelah kiri itu adalah counterclockwise, dan untuk yang di sebelah kanan itu adalah clockwise untuk masalah positifnya. Nah, jadi ketika kita meninjau dengan asumsi theta B kita ke arah counterclockwise dan juga theta C kita ke arah counterclockwise juga, nah berarti nanti di theta C ini itu akan bernilai negatif ya teman-teman, karena berlawanan dengan rujukan yang kita pakai, yaitu di buku Kasimali. Jadi dengan rumus ya, untuk momennya yang di sebelah kiri itu adalah positif gitu ya, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah negatif ya. Jadi di sini plus PL per 12, kemudian min PL per 12. Kemudian untuk masalah terkait gesernya, nah gesernya itu ketika kita melihat rujukannya juga sama, nah itu adalah PL per 8. Nah, PL per 8. Nah, kita masukkan. Oh, sorry, yang tadi itu terkait momen ya. Kalau buat geser tinggal kita hitung secara manual saja. Untuk secara manual ya, kita bisa mencoba beban merata ini kita jadikan menjadi sebuah satu ya teman-teman. Sebuah satu yaitu W dikali L, kemudian kita bagi 2 ya. Ya, kita karena VB sama VC itu sama, dan juga kalau misalkan beban merata ini dari B sampai C, maka beban terpusatnya ketika kita akumulasi menjadi beban terpusatnya itu berada di tengah-tengah. Maka ini untuk besaran VB dan juga VC-nya dapat kita bagi 2 saja langsung gitu. Nah, ketika kita setelah menghitung, kita dapatkan P per 2 dan kita masukkan ke dalam matriks fixed end moment-nya untuk member BC, yaitu untuk koordinat dove 4, 2, 5, 6-nya juga 4, 2, 5, 6 seperti ini. Nah, selanjutnya parameter yang bisa kita pakai lagi ya, parameter P sudah kita dapatkan, kemudian parameter S juga sudah kita dapatkan, kemudian satu lagi parameter terkait PF ya teman-teman. PF itu adalah fixed end moment ya, fixed end moment yang dimana yang akan kita ambil itu sesuai dengan dove yang kita butuhkan saja ya. Nah, jadi fixed end moment yang bekerja pada
DOF yang kita butuhkan. Nah, karena DOF yang akan kita cari itu adalah DOF yang koordinat 1 dan juga 2, maka kita juga akan mengambil fix and moment, fix and force untuk member A, B, dan juga BC pada koordinat DOF 1 dan 2 saja. Nah, jadi kalau untuk yang teman-teman bisa lihat sebelumnya, yang pertama koordinat DOF 1 itu ada di bagian member 1 ya. Namun di sini nilainya 0. Kemudian untuk yang 2 itu ada di member 1, dan juga untuk member BC juga ada ya, teman-teman. Di sini juga ada positif PL per 12. Nah, kita jumlahkan saja, min 3 PL per 8 ditambah PL per 12 dan didapatkan besaran seperti ini. Dan selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari joint displacement-nya itu sendiri ya, teman-teman. Nah, joint displacement-nya dengan persamaan yang tadi sudah saya sebutkan di awal dan juga tadi. Nah, kita menggunakan ya data-data ini juga sudah kita temukan. Nanti kita akan mendapatkan nilai joint displacement-nya itu sendiri. Nah, kita tinggal memasukkan saja samaan persamaannya. Dan untuk theta-nya sendiri, theta-nya ini sendiri sebelumnya ya kita karena mengkondens maka dia hasilnya akan 0 ya. Nah, kemudian untuk theta B-nya ini sendiri ya dari persamaan ada ini adalah ada S inverse ya, tinggal dibalik saja. Kemudian di sini adalah P min PF dengan nilai P itu 0 dan min 0 minus 7/24 PL. Maka di sini jadi positif, dan ketika kita cari theta B-nya yaitu 1/24 PL kuadrat per EI. Nah, jadi untuk theta B-nya sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita akan mencari diagram geser dan momen. Diagram geser dan momen untuk dari struktur ini ya, teman-teman. Nah, yang tadi saya sebutkan juga di awal bahwa dalam mencari diagram geser ini kita bisa mencari dalam merujuk pada global force untuk masing-masing member. Nah, jadi untuk global force-nya itu sendiri rumusannya yang seperti ini ya. Untuk batang AB kita masukkan di sini ada yang dikondens dan kita masukkan di sini perpindahannya yang terjadi ya, teman-teman. Perpindahan yang terjadi itu kalau yang sudah dikondens itu koordinatnya itu menjadi VA, VB, dan theta B. Nah, untuk VA dan juga VB-nya ini sendiri tidak ada perpindahan sebab ini terletak pada perletakan sendi roll ya, atau koordinat di sini untuk angkanya sendiri adalah 3 dan juga 4. Nah, karena dia ditahan maka dia di sini 0 ya, tidak ada perpindahan. Sementara theta B-nya itu sendiri ada perpindahan yang sudah kita dapatkan besarannya yang di atas. Nah, kemudian FF1-nya pun juga sudah kita define ya, teman-teman, di sini di sebelah kiri sini. Nah, kemudian kita masukkan dan kita solve dan kita dapatkan besaran-besarannya. Nah, jadi untuk geser ya, geser di bagian titik A atau VA itu besarnya 3/4 P, kemudian geser di titik B itu adalah 5/4 P. Nah, kemudian untuk momennya itu minus PL per 4 ya, untuk di bagian yang kedua sini. Nah, selanjutnya untuk member BC pun juga kita bisa mencari fix global force-nya ya, teman-teman. Kita bisa mencari dengan persamaan yang sama karena matriks kekakuan membernya yang kita cari dengan menggunakan metode konvensional, maka di sini ada 4x4 dengan kalau misalkan penomoran adalah 4, 2, 5, 6. Nah, kemudian untuk perpindahan yang terjadi di titik B di member BC ini sendiri ya kalau misalkan kita lihat yang terjadi perpindahan ya hanya bagian DOF-nya saja. Nah, sisanya itu dikekang ya, DOF-DOF-nya itu dikekang oleh perletakan yang ada. Hingga di sini ada 0, 0, 0 ya, teman-teman. Selanjutnya untuk fix and force untuk member BC sendiri juga sudah kita cari sebelumnya ya di bagian sini. Jadi tinggal kita masukkan dan kita melakukan perhitungan dan diperoleh nilai 3/4 P, PL per 4, P per 4 dan juga 0 ya, teman-teman. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa besarnya gaya geser di titik 4 itu adalah 3/4 ya, 3/4 P,
ketika kita meninjau di batang BC. Kemudian momen di koordinat DOF2 itu besarnya PL/4. Kemudian di sini ada gaya geser. Gaya geser di titik C itu P/4, dan untuk momen sendiri di koordinat DOF6 ya. DOF6 atau reaction force titik ke-6 itu besarnya 0. Nah, jadi dari persamaan-persamaan di atas dan juga hasil-hasil yang sudah kita dapatkan untuk global force tiap koordinat. Nah, jadi untuk gesernya kita sudah dapatkan ya teman-teman untuk 3, 4, dan juga 5 besaran-besarannya, lalu kita bisa membuat diagramnya. Nah, untuk titik A ini sendiri adalah VA ya teman-teman. VA dengan koordinat itu adalah 3, maka di sini adalah 3/4. Nah, jadi kita bisa masukkan sini, maka digeser dari gaya geser mulai dari titik A sampai L/2 ya, sampai adanya gaya itu kurang lebih 3/4. Dan ketika kita meninjau kembali ya teman-teman untuk di VB itu dalam koordinat 4 ya. Koordinat 4 sudah kita dapatkan itu ada 5/4 ya teman-teman. Nah, di sini 5/4 dengan arahnya ke bawah. Nah, kemudian geser terbalik ya teman-teman. Nah, di sini 5/4 nanti kita hubungkan saja untuk pertemuan di antara L/2 ya, yang ada gaya konsentrasi sebesar 2P. Kemudian untuk geser di titik C pun juga kita dapatkan dengan koordinat 5 besar P/4. Nah, jadi semuanya sudah kita dapatkan dan kita plotting dengan gambarnya itu sendiri. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mendesain terkait diagram momen ya. Nah, diagram momennya kalau untuk di soal kita sudah mengetahui terkait besaran atau gambarannya kurang lebih seperti ini. Dengan titik L/2 itu besarnya 3/8 PL dan juga titik sepanjang L itu sebesar 1/4 PL. Nah, langkahnya bagaimana? Ini langkahnya seperti kita mengerjakan statika saja teman-teman, dan di mana VA sudah kita ketahui sebelumnya yaitu 3/4 P, VB kemudian 2P, kemudian VC itu 4/P/4, sorry. Nah, jadi di sini akan kita bagi ya menjadi 3 segmen, yaitu untuk kondisi A dengan panjang 0 sampai L/2 ya. Kalau misalkan kita buat ya teman-teman, kita bagaimana menghitungnya adalah kita akan meninjau ya. Ya, ini misalkan anggap saja momen yang akan kita cari ya dengan persamaan kesetimbangan momen. Dan di sini ada VA, maka momen ini yang bekerja di sepanjang A, kondisi A itu besarnya adalah 3/4 PL atau FA kali L. Ya, teman-teman, ya ini pelajaran statika gitu. Nah, jadi kita mendapatkan nih persamaan momennya 3/4 PX ya. Oh ya, di sini karena kita masih merujuk pada X ya, karena persamaan itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita tinjau di L/2 ya, teman-teman tinggal masukkan saja X ini dengan L/2, maka diperoleh 3/8 PL. Kalau misalkan kita bandingkan dengan grafik yang ada, diagram momen yang disediakan di soal, maka benar 3/8 PL. Nah, kemudian selanjutnya untuk kondisi B yaitu L/2 sampai sepanjang L. Nah, jadi kita juga sama meninjaunya, kita buat lah ya seperti statika gitu bagiannya. Dan untuk momen ini sendiri di sini ada VA ya. VA-nya nanti akan dikali X yaitu 3/4 PX. Kemudian di sini negatif 2P. Kenapa negatif? Karena di sini adalah clockwise ya teman-teman. Sementara asumsi kita positif itu adalah counterclockwise ya untuk MX ini sendiri. Nah, karena ini berlawanan, maka di sini negatif 2P dengan jaraknya dari sini sampai sini, dan jarak sini sampai sini itu merupakan panjang X dikurang L/2. Nah, jadi seperti ini persamaannya, dan kita masukkan dan kita sederhanakan. Dan ketika kita masukkan sepanjang nilai L, maka diperoleh ya ini L gitu ya teman-teman, berarti 5/L
4PL negatif ditambah 4/4 PL diperoleh sama dengan minus per 4 PL. Nah, jadi untuk momen ya yang bekerja di titik B itu minus per 4 PL. Dimana kalau misalkan kita lihat diagram momennya pun sama ya teman-teman, di sini seperempat PL dan arahnya negatif. Nah, untuk kondisi C sendiri apakah momennya 0 atau enggak, nah kita juga membuat ya teman-teman dengan cara yang sama, kurang lebih seperti ini. Ya, cara yang samanya itu kita buat kembali. Ya, di sini berarti di sini beban merata, di sini ada VB, di sini ada VA, di sini ada 2P, di sini ada W atau P per L. Nah, jadi kita akan tinjau satu per satu ya, teman-teman. Baik. Ya, ini MX-nya di sini. Dan kita akan tinjau satu per satu. Nah, untuk tinjauan gaya yang bekerja di bagian A ya, ini dia arahnya akan clockwise ya teman-teman. Dan kalau misalkan MX ini sama dengan, maka yang berlawanan dengan MX ini akan bernilai positif. Nah, jadi VA dikali sepanjang X ya teman-teman. Kita definisikan X-nya itu dimulai dari titik A. Nah, kemudian di sini maka persamaannya yang pertama itu adalah VA dikali X atau 3/4 kali PX. Kemudian untuk bagian gaya yang kedua yaitu 2P dengan arahnya itu sama ya kalau misalkan kita lihat dengan MX yang akan kita tinjau, dan karena sama ketika pindah ruas itu akan menjadi negatif. Maka di sini negatif, kemudian panjang gayanya itu, lengan momennya itu sebesar sini, dan kalau misalnya kita hitung ya itu merupakan X dikurang dari L per 2. Nah, didapatkan nih lengan momen untuk gaya 2P ya, lengan momennya. Nah, di sini persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya ada VB ya teman-teman. Nah, VB ini sendiri besarnya sama dengan 2P, dan dimana kalau misalkan kita lihat ini arahnya adalah clockwise ya. Nah, clockwise itu berlawanan dengan MX yang kita akan tinjau, akan cari. Maka di sini akan ketika pindah ruas itu akan menjadi positif. Nah, besarannya 2P dengan lengan momennya itu sebesar ini, dan berapa besarnya? Yaitu X dikurang L. Maka didapatkan lengan momen dari gaya yang bekerja PB itu sendiri. Nah, selanjutnya kita juga meninjau juga ada gaya beban merata yang bekerja. Nah, untuk beban merata bekerja ini kita akan akumulasikan menjadi sebuah gaya yang berkonsentrasi ya, teman-teman, berkonsentrasi di tengah ya. Nah, untuk gaya yang berkonsentrasi di tengah ini bagaimana cara mendapatkannya? Ya, persamaan beban merata ini dikali panjangnya ya, dikali panjangnya. Nah, jadi di sini perlu kita ketahui arahnya pun juga sejajar sama tinjauan MX, maka dia bernilai negatif ketika pindah ruas. Nah, untuk besarannya ini sendiri untuk yang konsentrasinya yaitu PL atau W ini sendiri, kemudian dikali jaraknya atau jarak ininya ya, yaitu X min L. Nah, kemudian ini baru besaran gaya yang terkonsentrasinya saja, namun belum dikalikan lengan momen. Nah, untuk lengan momennya sendiri karena terletak di bagian tengah ya, kalau misalkan beban merata itu, maka lengan momennya adalah sepanjang ini teman-teman. Nah, bagaimana mendapatkan sepanjang ini? Yaitu kita sesimpelnya, yang gampangnya adalah panjang ini dibagi 2 ya. Nah, jadi akan mendapatkan lengan momen yang untuk beban merata itu sendiri. Nah, jadi di sini bisa kita cari adalah X min L per 2, dan kita sederhanakan menjadi persamaan seperti ini, dan ketika kita menginput nilai 2L maka kita akan mendapatkan momen sebesar 0 ya untuk bagian titik C itu sendiri. Nah, jadi sama ya teman-teman.
Bagaimana kita membuktikan dari persamaan yang kita sudah cari, dan itu sama hasilnya ketika kita juga meninjau data diagram momen yang diberikan oleh soal. Nah, jadi seperti itu. Dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang selanjutnya itu adalah kita mencari theta A. Nah, theta A ini sendiri kita sudah mencari persamaannya sebelumnya ketika kita melakukan proses mengkondensasi mengkondensasi terkait theta A itu sendiri. Nah, jadi kan ada persamaan theta A yang sebelumnya sudah kita dapatkan di sini saya tulis kembali. Dan kita masukkan variabel-variabelnya. Tadi yang theta B sudah kita solve ya teman-teman, ada persamaannya. Kemudian VB dan juga VA ini adalah bernilai 0. Sebab kenapa VA dan VB ini bernilai 0? Karena ini terletak di peletakan ya teman-teman. Jadi tidak ada perpindahan gitu. Tidak ada perpindahan, tidak ada degree of freedom. Nah, sehingga VA dan juga VB ini akan bernilai 0. Dan ketika kita masukkan variabel-variabelnya, di sini ada theta B sebesar ini, maka kita akan memperoleh nilai theta A sebesar ini. Nah, jadi kurang lebih pengerjaan nomor 3 seperti ini. Ya, kita sudah menyelesaikan jawaban atas pertanyaan soal UAS nomor 3. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal UAS nomor 4, di mana pertanyaannya, itu soalnya dengan menggunakan prinsip perpindahan maya, tentukan lanjutan di poin 1 ya, di poin 1 itu di sini, dan gunakan bersama kurva elastik ya, V sama dengan V1 kali sin Px per L, gunakan persamaan yang sama untuk perpindahan mayanya. Nah, jadi yang pertama-tama perlu kita ketahui, dan saya juga akan merecall kepada teman-teman, perpindahan maya ini yaitu ketika kita memberikan sebuah pengandaian perpindahan pada suatu batang ya, suatu struktur, perpanjangan perpindahan di mana tanpa diikuti oleh pertambahan gaya yang ada. Nah, jadi dengan gaya yang demikian kita mengandaikan adanya perpindahan cara maya ya teman-teman. Nah, kemudian prinsip ini mengatakan juga bahwa suatu partikel dalam sistem gaya pada kondisi setimbang, maka kerja pada perpindahan mayanya itu adalah sama dengan 0. Dimana kalau misalkan nanti kita akan melihat ya teman-teman, kerja maya internal itu sama dengan kerja maya eksternal. Nah, dimana untuk pada kasus ini kita akan menggunakan perumusan untuk bagian lentur ya teman-teman. Nah, jadi persamaan lentur ya untuk perpindahan persamaan lentur gitu. Ya, karena di sini beam ya teman-teman. Nanti kemungkinan besar dia akan terjadi kelenturan gitu. Nah, terus nanti kita akan menentukan besarnya lendutan yang terjadi ya. Atau di sini biasanya V gitu, lanjutan yang terjadi ya, V1 di sini. Nah, kemudian berikutlah bagaimana cara pengerjaannya. Nah, di sini saya dalam pengerjaan UAS ini sedikit kesalahan simbol ya. Kesalahan simbol yang seharusnya di sini adalah V1, tapi saya di sini menuliskan dengan variabel A ya. Nah, di sini saya salah simbol. Nah, jadi dalam pengerjaannya prinsipnya pun sama ya teman-teman. Jadi parameter-parameter apa saja sih yang harus kita dapati gitu ya. Yang pertama itu adalah perpindahan real, perpindahan maya, dan juga kurvatur ya. Nah, jadi untuk perpindahan realnya ini kita sudah diberikan persamaannya ya teman-teman. Perpindahan realnya itu untuk setiap batang ya, dari sepanjang L yang ada itu memenuhi persamaan seperti ini. Nah, kemudian untuk kurvaturnya ini sendiri itu merupakan turunan kedua dari perpindahan yang ada. Makanya kalau kita turunkan 2 akan mendapatkan nilai yang seperti ini. Kemudian perpindahan maya ini sama dengan mirip dengan perpindahan real yang ada, cuman beda di simbol saja. Kemudian perpindahan maya kurvaturnya juga sama persamaannya.
hanya ditambahkan simbol saja. Nah, kita akan menghitung terkait internal virtual work atau kerja maya internal, di mana persamaan untuk kasus lentur adalah demikian ya, teman-teman. Perpindahan maya di kurvatur dikalikan modulus dikalikan inersia kemudian dikalikan kurvatur real ya teman-teman, persamaan kurvatur real. Nah kemudian kita integralkan dari 0 sampai 3L. Nah panjangnya itu 3L ya teman-teman. Nah selanjutnya kita masukkan parameter-parameter yang sudah kita define sebelumnya, yaitu terkait persamaan kurvatur maya ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian EI-nya kita bisa keluarkan karena konstanta. Kemudian untuk persamaan kurvatur real-nya pun juga sudah kita define. Nah, kemudian dengan melakukan operasi perhitungan di kalkulator, nah kita akan mendapatkan ya teman-teman, kita akan mendapatkan terkait variabel-variabel ini ya, persamaan ini untuk internal virtual work-nya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, selanjutnya yang akan kita cari selanjutnya adalah kerja maya eksternal atau virtual work eksternal, di mana kerja maya eksternal itu gaya-gaya yang bekerja dikalikan perpindahan maya yang ada. Nah, untuk gaya yang bekerja itu besarnya P ya teman-teman, dan dia itu arahnya ke bawah dan kemungkinan besar defleksi atau perpindahannya itu juga ke arah ke bawah. Nah, karena gaya yang bekerja dan juga perpindahan maya yang bekerja itu searah ya teman-teman, maka besarnya virtual work eksternalnya pun akan positif. Nah, untuk itu ya, ketika kita melihat ya teman-teman, ketika kita meninjau nilai perpindahan mayanya ya, seperti ini teman-teman, perpindahan mayanya, kemudian external work-nya ya, itu adalah P. Nah, tinggal kita masukkan dan hasilnya seperti ini ya. Karena kalau misalnya kita tinjau ya, untuk perpindahannya itu sin 3pi/2 ini adalah negatif ya teman-teman ya, di sini mendapatkan nilai yang negatif. Nah, namun karena virtual work eksternal ini untuk gayanya searah dengan perpindahan mayanya, maka kita harus menjadikan ini positif. Nah, bagaimana untuk menjadikan ini positif? Maka gayanya itu akan kita beri tanda negatif. Nah, jadi negatif kali negatif itu sama dengan positif. Nah, jadi seperti itu, dan prinsip kerja maya yaitu internal virtual work sama dengan external virtual work ya teman-teman. Dari persamaan ini sudah kita dapatkan, terus kita bisa kita coret, maka kita mendapatkan besaran VA, variabel VA ini sebesar ini ya teman-teman. Dan variabel VA ini akan kita masukkan ke persamaan lendutan yang sudah diberikan di soal, yaitu persamaan lendutan yang seperti ini. Nah, jadi kita sudah mendapatkan VA-nya, kemudian sini juga sudah ini merupakan fungsinya, kemudian kita tinggal bisa mencari nih untuk X atau sepanjang X ini itu berapa besar lendutannya. Nah, jadi kita bisa mengetahui. Karena ditanya soal itu, kita ditanyakan terkait landutan di poin 1 ya, di poin sini dengan panjangnya itu berarti di sini L ditambah L/2 atau sama dengan 3/2L ya. Nah, jadi kita ditanyakan besarnya landutan pada jarak 3/2L. Nah, selanjutnya dari persamaan yang di atas kita masukkan ya, untuk X sama dengan 3/2L, di sini V1 kali sin pi dimasukkan 3L/2. Nah, kemudian 3L/2 ini ternyata negatif teman-teman. Nah, karena negatif ya udah berarti kalau misalkan kita
negatif 1 kali VA, berarti VA-nya sendiri. Dan untuk V1, V di titik 1 ini sendiri ya itu sama dengan min V1 ya, atau min VA, dimana VA-nya itu sudah kita define sebelumnya. Nah, jadi kita mendapatkan lanjutan pada titik 1 sebesar ini. Ya, kurang lebih seperti itu pengerjaan soal di nomor 4 di UAS Analisis Struktur 2 tahun 2021-2022 ya teman-teman. Oke, baik teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagaimana pengerjaan UAS Analisis Struktur 2 yang telah saya berikan tutorialnya berdasarkan hasil pengerjaan yang saya lakukan sebelumnya. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Buah nangka, buah kedondong, jangan lupa di like dong. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya ya teman-teman.